اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي Al-Muharram Kiai Istirahat Allah. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan zahir batin. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, keluarganya Allah jadikan keluarga yang saleh dan salihah, juga yang beserta bersamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita hormati kepada para asatidz Al-Muharram Al-Ustaz Hasanuddin Al-Murtadha sebagai Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah di Majlis Shariatul Falah, sekaligus sebagai Ketua MUICNU Kecamatan Rawaluhu. Al-Muharram Al-Ustaz Abdul Jabbar, Al-Muharram Al-Ustaz Jiono, dan para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak kami absen namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Sama-sama kita hormati pula kepada Ketua Majlis Shariatul Falah An-Nahdliyah Al-Muharram, kepada Bapak Didi Ahmadi beserta jajaran pengurusnya, juga yang sama-sama kita hormati. Kita kedatangan tamu dari Yayasan Riyadul Aqsa pimpinan Syekh Nasir atau Abu Syekh beserta tim Yayasan Riyadul Aqsa yang beliau berasal dari Palestina. Para tokoh masyarakat, para orang tua, para pengurus organisasi NU tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat ranting sampai anak ranting, lembaga dan juga Banong hadir di tengah-tengah kita, Ketua Muslimat Bojong Menteng, juga sahabat Banser, juga anggota Ormas Pemuda Pancasila, dan juga anggota Ormas PGN Kota Bekasi. Umumnya para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, para santriawan, santriawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini sebagai rutinitas bulanan kita melaksanakan agenda, yaitu pelaksanaan khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Teki NPP Suryalaya Tasikmalaya, tepat tanggal 21 Januari 2024. Mudah-mudahan hadirnya kita pada bulan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirnya kita mudah-mudahan sebagai bentuk bukti rasa syukur kita atas nikmatnya. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para penerus perjuangannya, yaitu para aulia, para ulama, para guru-guru, dan mudah-mudahan
Hadirin jemaah khidmat Nabi rahimakumullah. Seperti biasa untuk mengawali membuka acara di kesempatan pelaksanaan khidmat manakib, marilah kita buka dengan menghadiahkan suratul Fatihah. Niat yang pertama kita hadiahkan kepada guru mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Tasikmalaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai muridnya mudah-mudahan diberikan curahan berkah dan karomahnya melalui beliau, dan para wakil talqin mudah-mudahan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Dan juga kita doakan para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin, memudahkan segala urusannya, Allah balas jasa ilmu yang diberikan kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terangi alam kuburnya dengan rahmatnya, Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada yang telah berbuat baik kepada kita, kepada yang telah mewakafkan tanah ini sehingga berdiri majelis kita tercinta ini atas nama Bapak Khoyan bin Saleh, mudah-mudahan beliau dalam kuburnya disertai dengan rahmatnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, keluarga besarnya dijadikan keluarga yang saleh dan salihah. Kepada mereka yang telah berbuat baik, wabil khusus yang telah menyisihkan, menyumbangkan untuk kesuksesan acara pelaksanaan manakib pada bulan ini, baik yang telah menyisihkan sebagian hartanya berupa uang, berupa air mineral, rokok, kopi, makanan ringan dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, Allah balas dengan keberkahan, Allah balas dengan kemudahan segala urusan. Bagi para panitia yang telah berjibaku mempersiapkan segalanya, mudah-mudahan Allah balas dengan kemudahan segala urusan, Allah balas dengan dikabulkan segala cita-cita yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebagaimana biasa, ada yang mengkhususkan meniatkan ahli kubur yang telah tercatat di sini. Yang pertama, ahli kubur keluarga dari guru kita almarhum Bapak Haji Abdullah bin Kiai Haji Syafi'i, almarhumah Ibu Jumsi binti Kiai Haji Mukhtar, almarhum Bapak Dalia bin Ikam, almarhumah Ibu Minah binti Kasmin, almarhum Bapak Arman bin Saman, almarhum Bapak Saman bin Rehan, almarhum Saman bin Bulan, almarhum Tumin bin Sigo, almarhumah Armah binti Mangun, almarhumah Limah binti Niun, almarhumah Ami binti Bujur, Mama Sanukri bin Kertangga Karang Parana, Ibu Inoh Sukinah binti Chandra Aswan, Nanti Kartini binti Sanukri, Idah Warsidah binti Kanda, Anak Fauzi bin Didi Ahmadi, Halimi Ramli bin Haji Muhammad Ramli, Ade Wahyudi bin Sakri, Haji Muhammad Ramli bin Abdullah, Hajah Sa'iyah binti Sastra Direja, Narsih binti Abdul Enda, Muhyi bin Surawi Karma, almarhum Ibu Yayah Lutfiah binti Haji Bunyamin, almarhum Husaini bin Ilyas, almarhum Dana bin Onon, Haji Ritam binti Bongkot, almarhum Hadi Purwanto bin Gondo Suprapto, almarhum Jalan bin Bali, Ibu Marsi binti
Majid, almarhum Bakri bin Musa Salbiyah binti Latif Jakib bin Sa'id, almarhum Jiba bin Munin Mubarak bin Sebi Romo bin Saka Pani binti Pari Tas binti Bulan, almarhum Haji Wahab bin Haji Betong, almarhumah Ibu Mamih binti Haji Muhashim, almarhumah Haja Asiyah binti Haji Hasan, Haji Andam bin Minta, almarhum Bapak Jalan bin Badi Ibu Marsi binti Majid Juri bin Saim, almarhum Bapak Salih bin Jailani Ibu Wanisa binti Tonifah Ibu Tonifah binti Syariah, Bapak Ahmad Aliandi bin Acang, Bapak Wajib bin Syariah, Bapak Jailani bin Raswi, Mbah Werna bin Hawa, almarhum Ayani bin Bulan, almarhum Ayatini bin Tirko, Sarjo bin Karso, Toinem binti Bulan, almarhum Bapak Mu bin Tohor, Bapak Saman bin Rean, Ibu Armah binti Ma'um, almarhumah Ibu Umbuat binti Jesan, Marji bin Abdul Rahim, almarhum Jalan bin Badi Marsi binti Majid, Ernawati binti Wean, almarhum Ibu Ginem binti Bulan, Sarjono bin Bulan, Legiem binti Bulan, Sarno bin Bulan, Wartijo bin Sarno. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang barusan disebut khususnya dan umumnya almarhumah kita semua yang hadir di kesempatan yang baik ini, Allah terangi alam kuburnya dengan rahmatnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Bagi mereka yang meniatkan untuk ahli kubur, mudah-mudahan dicatat sebagai bentuk bakti terhadap kedua orang tua, terhadap almarhum dan almarhumah yang tadi disebutkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufaril haywan. Juga ada yang dimohonkan doa untuk mereka yang sedang menjalankan usaha. Yang pertama Deko Printing dan juga Jalan Taylor, mudah-mudahan Allah berkahi usahanya, Allah berikan kelancaran dan diberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'an bariyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al mirad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, setelah sama-sama kita buka rangkaian acara selanjutnya, itu pembacaan Al-Quran. InsyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Julanda, pembacaan tanbih yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin Al-Murtadha, bacaan Tawasul Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Syarifuddin, bacaan Naqrah Syekh Qadir Jilani insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustaz Abdul Jabbar, dan yang terakhir khidmat ilmiah yang akan disampaikan oleh yang pertama guru kita di Istirahullah dan juga dilanjut oleh Al-Mukarram Syekh Nasir atau Abu Syekh. Dari saya selaku pembuka acara, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Al-Malikul Quddus Salam
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanwin ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di hadapan surya layar jembaran rahmannya. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah yang berarti bukan nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riang, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan,
betapa diri kita pedihnya kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun keagamaan itu terserah agama masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, Sinalogor bilang yang jauh telah serti buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian bahkan. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi adalah akibat amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah, ripah, wahjinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, sikap dan perbuatan tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cair bagi. Tiada lain amalan kita tarikat qadiriyah syar'iyah. Amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang diselimuti juga nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Tatapan Surya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Tsumma hadrati Syekhina Karam Syekh Mas'ud wa Tajul Arfi. Al-Fatihah.
kata bersinggung harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أولياء بني وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأقارب والشهداء والصالحين وآل وأصحاب كل وإلى من آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أولياء أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء الملحدين وأهل البشر والمهاجرين وسائر سادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولد المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القدر يوم شفندية وجامع القلوب المصلى حضرة السلطة الأرضية الخاشعة بالكل العالم شيخ شام الفتى الجلال قدس الله سره والشيخ شرف الكشف بن المدد والسيد سيد معروف خليل والسيد ساشر الشفيع والسيد شيخ حبيب العجمي والسيد شيخ حسن البشري والسيد جابر صالح والسيد سيد يوسف الحمداني والسيد سيد المسلومي والسيد سيد شابه وتشبد وخضرة إمام ربني وخضرة شيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك محمد وخضرة شيخ المكرم شيخ أحمد صاحب الفضل العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأئمة شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أسأل إلينا ولمن أمن علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلنا إلى ظلم الدعاء خير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Menghakimi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga jangan dikirmati dan dibacakan menghakimi ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia pada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran, doa permohonan diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan, berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Wajahnya tampan setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Benarnya atau siti dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar. Adilnya keadilan Umar bin Khattab, hidupnya dan kesabarannya hidupnya Sayyidina Utsman bin Affan. Keagagahan dan keberaniannya berwatak kegagahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ila hadratin Nabi Mustafa, ila hadratin Sultan Aulia wa Qutbatul Asfiya Qutbi Rabbani wa Alus Al-Madani Bisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
النار واحشر بها جنتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتشرين بمحبته المهتدين بيده وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا في زمرته ومعين المحجرين وشياع السابقين واسحاب اليمين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjaga salat sunnahnya, terjaga perilakunya, sehingga tadi sama-sama kita dengar beliau itu adalah manusia yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita diakui menjadi murid Syaikhul Qadir. Amin. Mudah-mudahan kita juga takut sama Allah. Amin. Amin. Lalu kemudian beliau itu peka. Tadi sama-sama kita dengar beliau sangat dermawan, tidak pernah menolak orang yang meminta-minta, sekalipun bajunya yang dipakai. Bukankah itu adalah Rasulullah? Jadi orang biasa dididik dengan zikir, dididik oleh seorang muslim, lalu terbentuklah karakter. Yang karakter itu adalah mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya HP, ya ada yang minta, Ustaz, Kiai, saya bikin HP itu, dikasih nggak? Enggak, orang lunas. Bahkan Syaikhul Qadir itu ada yang meminta 40 kuda. Yang itu kuda semua. Kalau di sekarang mobil berarti. Ada orang sakit, obatnya dengan hati unta, hati kuda yang cirinya itu kuda yang dimiliki oleh Syaikhul Qadir. Ada yang minta dikasih. Saya nonton, ada yang minta, saya nggak punya motor lagi ya. Insya Allah malik pasti. Orang turunan. Anda enggak? Kalau Anda enggak, yakin enggak ya? Enggak ya? Enggak beda? Enggak lain? Tapi setidaknya kalau seperti itu kita nggak mungkin menyerupai lah. Kalau ada orang yang minta bantuan dan kita memiliki kemampuan, cobalah belajar berperilaku dermawan. Ini bagian yang nanti kita dengar sama-sama. Hadirin rahimahullah, di bulan ini bertepatan dengan awal bulan apa nih? Bukan Jakarta, bulan apa nih? Yang sangat memilukan dan menyedihkan saat ini, Masjidil Aqsa yang masuk di dalam sejarah Isra Mi'raj. Dan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, memimpin berjamaah bersama Jami'il Anbiya, bersama para nabi saat sebelum Mi'raj. Saat ini Aqsa yang kita cintai terancam. Saat ini saudara kita di Palestina, kita lihat begitu. Saya nggak kuat. Bagaimana anak-anaknya menangis
kehilangan orang tuanya. Pertama, mereka adalah saudara kita se-Islam seagama. Terkadang kita bingung harus seperti apa kita membantu mereka. Kita datang di sana, konyol. Orang nggak ngerti, beda nggak tahu orang itu di orang sana. Betul. Saudaraku, saat ini kita belajar Al-Quran. Apa yang kita bisa lakukan? Sekurang-kurangnya dengan doa. Mudah-mudahan yang gugur di Palestina mereka meninggal dalam mati syahid. Amin. Iya, sebelum selanjutnya kita dengarkan dulu dari saksi mata. Oke. Saya bersama Arab. Ya. Saya ngaku orang Arab juga ngaku saya yang memilih. Ya. Kita dengarkan keadaan di sana. Ya, dari beliau. Nanti saya lanjutkan kembali. Baik, silakan kepada saya lupa mulut saya. Lalu saya padanya dipersilakan. Karena di sini orang sini insya Allah saya agak ngerti bahasa Arab nih, makanya ini yang ngomong berdua nih sama-sama ngomong, yang satu ngomong Arab, yang satu ngomong bahasa sini dah, gitu ya. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafas, adada ma sa'ata wa ridwan. Ikhwani akhwati, nashkurukum ala hadha al-hudur al-mubarak wa nashkuru al-qa'imin alayhi wa khususan بالاستراحة وهذا الجمع المبارك من العاملين عليه والظالمين عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah majelis ta'lim dan zikir Thariqul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk kepada apa yang beliau sampaikan, izinkan kami dari Yayasan Riyadul Aqsa memperkenalkan diri. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, pagi menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan ini bukan saja di dunia, semoga perkumpulan ini bukan saja saat ini, tapi kita kelak ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita semua, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah, di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Istira Abdullah selaku pendiri dan pengasuh MTF biasa ya, yang semoga apa yang beliau usahakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau usahakan selama ini menjadi keberkahan hidup beliau, dan semoga apa yang beliau usahakan selama ini menjadi syafaat penolong beliau nanti ketika sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kami muliakan Ustaz Hasanuddin selaku Ketua MWCNU Kecamatan Rawalumbu. Kemudian yang kami hormati Ustaz Abdul Jabar. Kemudian yang kami hormati juga Ustaz Jiono, Bapak Didi Ahmadi, ya Bapak Didi Ahmadi selaku Ketua MTF. Kemudian
Kemudian yang kami hormati juga Ustadz Salim Rajliansyah SPD, dan semua jemaah yang hadir di siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kami juga belum mengenal ya Pak Kiai. Semoga semuanya kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari beliau menyampaikan setelah beliau mengucapkan rasa syukur, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, beliau sangat-sangat berterima kasih khususnya kepada pendiri dan pengasuh MTF Kiai Yudhisthira Abdullah yang telah mengizinkan kami untuk hadir ke tempat yang mulia ini bisa bersilaturahmi. Kemudian beliau juga menyampaikan rasa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kalau kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran ada dua masjid yang Allah sebutkan. Yang pertama Masjidil Aqsa. Di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan pertama Masjidil Haram, dan Allah ketika menyebutkan Masjidil Haram, Allah langsung melanjutkan dengan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tanpa menyebutkan kekhususan sifat atas Masjidil Haram. Tetapi ketika sampai pada ayat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, di sini Allah lekatkan satu sifat yang sangat mulia, satu sifat yang menjadi kekhususan daripada Masjidil Aqsa itu. Apa itu? Keberkahan. Alladzi barakna haulahu, bukan hanya tempat itu yang Allah berkati, tapi sekeliling daripada Masjidil Aqsa itu juga Allah berkahi. Dan ini adalah keutamaan Masjidil Aqsa yang harus kita yakini di dalam hati kita semua sebagai orang yang bertauhid. فهناك سؤال واحد الآن: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هم ملك لمن؟ من الذي يملكهم؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي هما في السعودية العربية، ولكن هؤلاء المسجدان لا تملكهم السعودية فقط، ولكن هؤلاء ملك لكل المسلمين. هذا أولا. وثانيا أن المسجد الأقصى كما جاء ذكره في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، فهو ليس ملكا للفلسطينيين فقط، ولكن ملكا لكل المسلمين. Bapak Ibu para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang muslim, kita semua meyakini ada 3 masjid yang kita muliakan, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadisnya juga menghasut umatnya, memberitahukan kepada umatnya untuk berusaha mendatangi 3 masjid ini. Masjid apa aja itu, Bapak Ibu? Tadi beliau sebutkan Masjidil Haram yang ada di Makkah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau kita bertanya, beliau bertanya kepada semua, kalau ditanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi milik siapa? Masjidil Haram yang ada di Makkah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah milik siapa? Jawab ya. Milik siapa Bapak Ibu? Milik kaum muslimin. Kita semua mengakui bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu milik kaum muslimin. Tapi ada sebagian orang yang gagal paham mengenai kepemilikan Masjidil Aqsa. Maka ada orang yang mengatakan, ngapain kita peduli dengan apa yang terjadi di Palestina? Itu kan urusan negara mereka. Itu kan urusan mereka. Kita yang ada di Indonesia ini saja masih banyak kesusahan. Kita yang ada di Indonesia ini saja masih banyak saudara kita yang harus dibantu. Permasalahannya bukan itu. Permasalahannya apa? Karena Nabi menyebutkan ada keutamaan Masjidil Aqsa.
dan Masjidil Aqsa itu posisinya bagi kaum muslimin di hati kaum muslimin seluruhnya sama kedudukannya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. فنريد هنا أن نوجه الشكر لأهل غزة الذين يقاتلون ويدافعون عن ملك هذه الأمة. نوجه لهم جزيل الشكر ونترحم عليهم ثم نقرأ الفاتحة على أرواح شهدائهم. Kemudian kita sebagai saudara dari kaum muslimin yang ada di Palestina, kita berhutang budi yang sangat besar kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kepada saudara-saudara kita penjaga kesucian Masjidil Aqsa. Semoga pejuang-pejuang kita yang udah syahid, yang udah gugur mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa, Allah terima amal ibadah mereka. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa yang saat ini sedang memperjuangkan kesucian Masjidil Aqsa itu, Allah kuatkan dan Allah tegarkan dalam perjuangan itu. Maka mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah untuk para pejuang Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فإخواننا هناك في فلسطين وفي غزة الحرير والجريحة يعانون كل يوم من ذلك القصف وذلك الاحتلال الراشد وهذا الصهيونية الراشد الذي لا يريد فقط فلسطين وحدها، والذي لا يريد فقط الدول العربية وحدها، والذي لا يريد فقط المسجد الأقصى وحده، ولكن يريد من طنجة إلى جاكرتا، من موروكو في المغرب إلى جاكرتا. فهؤلاء هم يدافعون عن هذا المخطط الصهيوني الغاشم. Kalau kita melihat siapa pelaku utama daripada penganiayaan penjajahan yang ada di Palestina itu, kita semua mengetahui pelaku utama penjajahan itu adalah Israel. Kalau kita melihat di sejarah Israel itu, maka mereka merencanakan, memplanningkan untuk menguasai seluruh dunia. Jadi planning mereka, rencana mereka Israel, Zionis Israel ini bukan hanya ingin menguasai Palestina saja, bukan hanya ingin menguasai seluruh Palestina saja, tapi beliau katakan Israel ingin menguasai dari pada Maroko sampai ke Jakarta. Itulah planning daripada negara Zionis Israel. Mereka ingin menguasai seluruh dunia ini. Tapi dari mana mereka memulai? Mereka memulai dari menjajah Palestina. Mereka memulai ingin merebut Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin. Kalau kita melihat sejarah lagi, maka siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Umar bin Khattab ketika menguasai Masjidil Aqsa, kita ketahui 2/3 bumi ini berhasil ditaklukkan oleh tangan kaum muslimin. Itu adalah bukti sejarah yang telah terjadi. فلولا حدث ما حدث في 7 أكتوبر، والكل يعرف ما الذي حدث في 7 أكتوبر، وكثير من الناس أصبحوا يخاطبون المقاومة، أصبحوا يقولون لماذا فعلتم كذا ولماذا فعلتم